Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang dapat penolakan besar dari masyarakat karena tidak memiliki kekuatan sihir. Namun karena Mas memiliki teman-teman dan kepala sekolah yang mau bicara untuk membela dirinya, pada akhirnya Mas pun tetap bisa melanjutkan ke ujian Pisan Suci tahap akhir setelah masyarakat mau mendengarkan ucapan kepala sekolah. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan seorang penyihir berjubah yang sedang mengambil energi sihir dari seorang warga di sudut gang yang sepi. Sementara di saat Repol dan Agito kebetulan juga ada di sana dan bertanya kepada penyihir itu apa yang sedang dia lakukan. Di sini kita pun dapat melihat, ternyata penyihir berjubah itu tidak lain adalah Domina Below Life. Repol mengatakan mereka telah mendapat rumor kalau jalanan sedang tidak aman karena seorang maniak yang menyerang orang-orang. Dan karena pelakunya terlalu kuat untuk para penjaga, maka mereka berdua lah yang diutus untuk menghadapinya. Namun tanpa memedulikan ucapan Repol tersebut, saat itu Domina pun langsung berniat untuk melarikan diri dari mereka dengan melompat ke atas gedung yang ada di sana. Tapi karena di lain sisi Agito tidak akan membiarkan Domina kabur begitu saja. Di saat itu juga, dengan cepat Agito pun langsung menggunakan kekuatan sihirnya yang berbentuk seekor naga untuk menangkap Domina. Namun tepat di saat naga itu baru saja akan melahap Domina dengan mulutnya, tanpa terduga, ternyata Domina pun juga dengan cepat menghindari serangan dari naga itu dan langsung berpindah ke sisi belakangnya. Bahkan meskipun naga itu sekali lagi menyerang Domina dengan ekornya, dan Repol juga langsung menghantamnya lagi dengan menggunakan sihir tangan raksasanya. Di sini kita pun dapat melihat Domina yang mengajukan Repol dan Agito karena dia masih bisa selamat dari serangan beruntun itu. Melihat hal itu, Repol pun kemudian berkata di dalam benaknya, bagi penyihir biasa harusnya sekarang dia sudah mati 3 kali. Tapi setelah melihat dia yang bahkan tidak terluka sedikit pun, tampaknya dia bukanlah orang sembarangan. Serangan tadi bahkan tidak menggores bajunya. Itu artinya mungkin sihirnya berfungsi seperti perisai. Dan jika memang begitu, maka alasan kenapa dia bisa menahan seranganku adalah karena kekuatan sihirnya yang begitu besar. Yang mana setelah Repol selesai menganalisa kemampuan Domina, dia pun kemudian kembali mengatakan kepada Domina, fakta bahwa kau tidak langsung menyerang, itu artinya kau tidak bisa bertahan dan menyerang secara bersamaan. Mendengar hal itu, Domina pun jadi cukup terkesan dengan Repol yang bisa menebak sihirnya walau hanya dengan sekali serangan saja. Dia sendiri sangat yakin, jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, dia pasti tidak akan kesulitan. Tapi karena ini adalah pertarungan 1 lawan 2 melawan Visioner, tentunya itu akan terlalu berisiko untuknya. Jadi sembari meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi kedua lawannya. Di saat itu juga, Domina pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Agito dan Repol dengan memotong tubuh dan tangan mereka. Namun ketika Domina baru saja merasa yakin kalau serangannya tadi sudah berhasil mengenai lawannya, sontak dia pun malah dibuat terkejut dengan Agito dan Repol yang tiba-tiba saja berubah jadi kloningan dan sudah berpindah ke belakangnya. Domina bertanya-tanya sejak kapan mereka berdua berada di sana. Tapi karena Domina juga tidak melihat mantra mereka, dia pun jadi merasa sangat yakin kalau serangan tadi pasti adalah pengalih untuk para kloningan itu. Di sini kita pun dapat melihat Repol dan Agito yang sekali lagi melancarkan serangan mereka kepada Domina dengan menggunakan 2 cakar tangan raksasa milik Repol dan seekor naga milik Agito. Namun alih-alih merasa panik dan segera menghindari kedua serangan tersebut, saat itu Domina pun malah maju ke depan untuk menyerang Agito dan Repol secara langsung tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Bahkan saking kuatnya serangannya dilancarkan oleh Domina saat itu, Repol pun sampai-sampai terpaksa menggunakan mantra Undead Wall-nya untuk melindungi diri mereka dari Domina dengan kedua tangan raksasanya. Tapi sayang, tepat setelah serangan itu berakhir ternyata Domina malah sudah kabur dari sana, hingga membuat Repol jadi merasa sangat kesal dan kembali berkata di dalam benaknya, dia menerjang langsung tanpa perlindungan. Itu tadi memang serangan yang nekat. Apa sebenarnya kisah orang itu? Nah, mulai dari sini kita akan melihat seperti apa kisah masa lalu dan apa hubungan antara Domina dengan Mas. Pada waktu 15 tahun yang lalu, seorang anak bernama Domina Blowlight telah lahir di dunia sihir. Walaupun saat itu dia masih seorang bayi, kekuatan sihir yang bisa dikeluarkannya sangat kuat sekali hingga menghancurkan semua gedung yang ada di sekitarnya. Namun di waktu yang sama, ternyata gedung-gedung yang telah hancur itu juga langsung dibangun ulang oleh seorang bayi lainnya bernama Mas Banden yang saat itu sudah berumur 5 bulan. Mas dan Domina lahir di tahun yang sama, namun Mas lebih tua 5 bulan darinya. Domina menimbulkan kehancuran sepanjang hari karena perwujudan dari sihirnya yang bisa menghancurkan tembok batu. Bahkan saking besarnya kekuatannya dikeluarkan oleh Domina saat itu,
Orang dewasa pun sampai dibuat pingsan saat bersentuhan dengan kekuatannya, hingga semua orang juga jadi ketakutan kepada Domina. Dari kejadian itu sontak telah membuat sang bidan jadi merasa sangat yakin kalau Domina Mungil itu pasti akan tumbuh menjadi penyihir dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Sementara di sisi Mas yang tidak memiliki sihir, di sepanjang harinya dia selalu bergulat dengan seni kayu. Bakatnya dalam seni kayu telah dikagumi oleh semua orang. Hingga di saat keterampilan kayunya terus berkembang, dan Mas bisa membuat sebuah lemari besar meski dia masih bayi. Sang bidan yang melihatnya juga jadi merasa yakin kalau Mas Mungil itu pasti akan tumbuh menjadi tukang kayu yang hebat. Domina memiliki rasa hormat yang besar dan dalam kepada ayahnya. Bahkan kekagumannya pada kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh ayahnya itu ternyata sepenuhnya adalah insting. Hingga tidak berselang lama setelah kelahirannya, akhirnya Domina pun bisa tahu kalau hidupnya adalah demi Innocent Zero dan kekuatannya adalah untuk melayaninya. Namun pada suatu malam, Domina bertanya kepada dirinya sendiri kenapa bayi tanpa sihir seperti Mas mendapat perlakuan yang sama dengannya dan bagaimana bisa mereka berdua itu sama. Sama seperti anak burung raton yang lebih besar menyerang saudara mereka yang kecil untuk memonopoli perhatian orang tua mereka. Saat itu Domina pun juga mencoba membunuh Mas secara insting. Dia belajar mengendalikan sihirnya untuk menyerang Mas. Tapi dengan cepat, Mas pun juga langsung menghindari setiap serangan Domina dengan memakai teknik drip zigzag inertia. Itu adalah teknik memasuki belokan dengan kecepatan tinggi, di mana sang pengendara melakukan belokan tajam dengan roda depan tanpa kehilangan kecepatannya. Atau dengan kata lain, meskipun saat itu Mas baru berusia 5 bulan, Mas sudah bisa memakai teknik menyetir tingkat tinggi. Hingga setelah Domina melihat Mas yang bisa menghindari serangannya dengan drip inertia, pada akhirnya Domina pun langsung bisa tahu kalau Mas itu ternyata juga sama seperti dirinya dan dia itu tidak biasa. Beberapa minggu setelah itu Mas pun dikabarkan menghilang. Hingga di saat Domina mengetahuinya sontak dia pun juga jadi sadar. Selama Mas masih hidup maka Domina tidak akan pernah mendapatkan pengakuan penuh dari ayahnya. Lama-kelamaan hasrat Domina berubah menjadi gelap dan hanya bisa dipuaskan di hari saat dia melenyapkan Mas Bandar. Lalu kembali lagi ke masa sekarang. Hari H ujian akhir Psion Suci akhirnya telah tiba. Di tempat yang bernama Grip Menyor kita pun dapat melihat masing-masing perwakilan dari Akademi Eastern dan Loki sudah saling berhadapan untuk memulai pertempuran mereka. Lepis mengucapkan selamat kepada Mas dan kelompoknya karena mereka tidak kabur seperti pengecut, walau sudah tahu kalau mereka akan kalah. Namun tanpa mempedulikan ucapan tersebut, dengan santainya Mas dan kelompoknya malah asik memainkan permainan yang bernama Chicken Fight. Hingga di saat Lepis melihatnya, di sini dia pun kembali berkata kepada mereka, "Wah, aku sudah bisa lihat kalau kelompokmu itu tidak akan punya peluang. Ini akan jadi sepihak saja dan aku benci menjadi pembuli. Apa sepertinya aku harus mengalah kepada kalian?" Tapi masih sama seperti sebelumnya, alih-alih terpancing dengan ejekannya dilontarkan oleh Lepis kepada mereka. Di lain sisi Mas masih saja bersikap santai dengan saling berbisik bersama Dot. Sementara seiring dengan ditampilkannya situasi di tempat turnamen kepada para penonton, di sini sang MC pun mulai menjelaskan peraturan ujiannya kepada masing-masing kandidat. Peraturannya sederhana, mereka hanya perlu mencari 5 kunci bintang yang tersebar di sekitar Manor, dan pakailah itu untuk membuka peti harta karunnya. Jadi siapapun yang bisa membukanya dan mendapatkan tongkat permulaan, maka dia akan dinobatkan menjadi Psion Suci tahun ini. Tapi berhubung mention itu telah dikutuk, tiap kandidat pun diharapkan untuk berhati-hati saat mereka masuk ke dalam. Setelah mengatakan itu, kini ujian akhir Psion Suci benar-benar telah dimulai. Di sini kita pun dapat melihat masing-masing kandidat dari Eastern dan Wakis yang sudah masuk ke dalam Manor itu. Sementara di saat Mas dan kelompoknya segera bergegas untuk mencari kunci peti harta karunnya, Lance pun kemudian mengatakan kepada mereka kalau petinya memang ada di dalam Manor itu, kemungkinan besar peti itu akan terletak di bagian paling dalam. Namun tepat setelah Lance baru saja mengatakannya, sontak mereka pun langsung dikejutkan dengan lorong Manornya yang bergerak sendiri seperti labirin. Hingga di saat Mas tidak sengaja terjatuh dari gendongan Dot. Secara kebetulan, di sana Mas pun juga tidak sengaja menemukan satu kunci bintang yang tergeletak di lantai. Tapi ketika Mas baru saja ingin mengambilnya, sayangnya di sini tiba-tiba saja lorong bangunan itu malah langsung berubah jadi miring ke depan, hingga membuat kunci bintangnya juga ikut bergerak mengikuti posisi bangunannya. Melihat hal itu, Mas dan Dot langsung saja berlari untuk mengejar kemana perginya kunci bintang tersebut. Hingga setelah mereka sudah sampai di suatu ruangan yang sangat terang sekali, di sini mereka pun malah kembali dikejutkan dengan sesosok wajah yang muncul di tembok ruangan itu, sembari memperkenalkan dirinya bahwa dia itu adalah Rumo Astesa Master ruangan ini. Dan sekarang adalah waktunya bagi Dot dan Mas untuk menghadapi ujiannya. Di sini kita pun dapat melihat Rume yang mengeluarkan sesosok bayangan hitam dari dalam mulutnya,
Hingga di saat Mas dan Dot melihat wujud dari bayangan tersebut, sontak mereka pun langsung jadi bertanya-tanya, sebenarnya makhluk apa yang ada di hadapan mereka saat itu. Finn mengatakan makhluk itu adalah Shadow Eater. Tapi yang membuatnya penasaran adalah, kenapa makhluk berbahaya semacam itu bisa ada di sana. Bahkan ketika Ren juga menyaksikan kemunculan Shadow Eater di sana, di dalam benaknya dia pun juga ingin mengatakan, kalau ujian kali ini benar-benar jauh berbeda dari ujian yang pernah diberikan kepadanya tahun lalu. Dan dia sangat yakin, ini pasti adalah ulah dari Levis yang merupakan anak ketua biru itu. Sementara di ruangan berbeda yang ada di dalam manor yang sama, di sini kita pun dapat melihat ada Levis dan kelompoknya yang sudah berhasil mengalahkan salah satu monster yang menguji mereka. Levis mengatakan dia sengaja meminta kepada pihak biru untuk menyiapkan tugas yang lebih sulit bagi pihak lawannya. Bahkan meskipun dia sendiri sebenarnya tidak bisa memanfaatkan kekuatan kotor ayahnya, tapi asalkan dia bisa memenangkan turnamen ini, maka dia pun akan rela melakukan apapun untuk membuat lawannya jadi kalah. Lalu kembali lagi ke ruangan di tempat Mas dan Dot saat ini. Ruma yang tertawa kemudian berkata di dalam benaknya, dia itu sebenarnya adalah narapidana yang dirubah menjadi wujud ini sebagai bagian dari hukumannya. Tapi akhirnya, sekarang dia akan mendapat kebebasan setelah mengalahkan Kedidel Eston dalam ujian kali ini. Yang mana sembari dirinya yang juga mengatakan bahwa dia akan mulai mendemonstrasikan betapa menakutkannya Shadow Eater itu. Di sini kita pun dapat melihat Ruma yang mengeluarkan seekor kelinci dari dalam mulutnya. Hingga di saat kelinci itu terkena bayangan dari Shadow Eater, tiba-tiba saja seluruh energi kehidupan dari kelinci itu juga langsung terhisap melalui bayangannya, hingga membuatnya seketika mati begitu saja. Melihat kejadian itu, Finn pun menjelaskan seperti apa kemampuan dari Shadow Eater yang dia ketahui. Dimana jika dia memakan bayanganmu, maka kau akan mati karena itu akan mencuri jiwamu. Finn yakin tidak ada pertahanan yang bisa melawan makhluk itu. Terlebih lagi karena ruangan di tempat mereka bertarung saat ini sangat terang sekali. Maka sudah pasti, tentu saja tidak ada tempat untuk menyembunyikan bayanganmu, hingga tidak ada cara untuk bisa menang darinya. Namun siapa sangka, tepat ketika Ruma baru saja memerintahkan Shadow Eater untuk mengambil jiwa Mas dan Dot, sontak dia pun malah langsung dikejutkan dengan Mas yang tiba-tiba saja tiarap di lantai untuk melindungi bayangannya agar tidak terlihat. Bahkan di saat Ruma baru saja mengatakan kalau usaha Mas itu hanya akan percuma, karena dia pasti tidak bisa bergerak kalau tiarap seperti itu. Lagi-lagi Ruma pun malah semakin dibuat terkejut ketika melihat Mas yang mampu merayap dengan kecepatan tinggi. Sampai di sini Ruma masih tetap percaya diri kalau Mas pasti tidak akan bisa menghindari Shadow Eater, karena dia bisa terbang tepat di atas Mas hingga Mas tidak bisa melihatnya. Tapi tanpa diduga oleh Ruma, ternyata saat itu Mas juga bisa memutar kepalanya hingga menghadap ke atas. Yang kemudian, dengan cepat Mas pun juga langsung menyedot Shadow Eater hanya dengan menggunakan pernapasannya. Hingga di saat Mas berhasil menangkap tangan Shadow Eater, di saat itu juga, Mas pun langsung saja menggunakan kunci segitiga untuk membuat Shadow Eater tidak bisa bergerak lagi. Melihat kejadian itu, sontak Ruma pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau kuncian itu berhasil dilakukan dengan sempurna oleh Mas. Situasi ini benar-benar sangat brutal, hingga semua orang hanya bisa melihat saja sampai makhluk itu benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Lalu bersama dengan dikalahkannya Shadow Eater dan Ruma juga sudah menghilang dari sana. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang berhasil mendapatkan satu kunci bintangnya. Namun tepat di saat Tom menyadari kalau mereka harus menyelesaikan ujian dari setiap ruangan untuk mendapatkan kuncinya, dan kelompok Mas juga sudah berkumpul lagi di sana. Di lain sisi kita pun juga dapat melihat ada Galup dan Levis yang ternyata sudah berhasil mendapatkan 3 kunci bintang. Galup yang saat itu menganggap bahwa ujian ini sangat mudah bagi mereka. Dia pun kemudian bertanya kepada Levis, apa mereka bahkan harus menghalangi lawannya. Tapi karena Levis sendiri adalah tipe orang yang tidak pernah mengalah pada lawannya, tentu saja Levis pun menjawab kalau dia tetap harus melakukannya, tidak peduli seberapa lemah lawannya. Bagi Levis, mengakali lawannya itu bukanlah soal kemampuan lagi. Walau dia sendiri juga tahu, sejak awal lawannya itu sudah bukan tandingan untuk mereka. Namun tanpa diduga oleh Levis, tepat di saat dirinya baru saja meremehkan kemampuan kelompok Mas. Di saat itu juga, tiba-tiba saja Levis dan Galup langsung dikejutkan dengan suara keributan yang menuju ke arah mereka. Dan ternyata, suara itu berasal dari langkah kaki boneka Abel yang dipadukan dengan mantra suara akselerasi bus milik Abyss dan Magaret. Serta dengan Mas yang menggunakan kepalanya untuk menjebol semua dinding bangunan itu, agar mereka bisa segera sampai di tempat Levis dan Galup tanpa harus bersusah payah melewati banyak lorong labirin yang ada di sana. Lalu setelah Mas sudah sampai di hadapan Levis, dengan sombongnya Mas pun kemudian berkata, "Hei, aku sadar kalau mencari bintang itu akan jadi lebih mudah setelah mengajar kalian semua. Jadi aku akan sedikit mengalah kepadamu." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Masal kali ini.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.